Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bertemu kembali dengan kami Padepokan Kujang Siliwangi. Ya, walaupun di YouTube-nya saya persingkat jadi Kujang Siliwangi agar di saat pencarian ketiknya Kujang Siliwangi, tidak ada nama Padepokan. Tapi tetap untuk lengkapnya ya Padepokan Kujang Siliwangi. Itu untuk mempermudah, mempersingkat. Alhamdulillah ini kita bertemukan kembali dengan Mas Ilham. Beliau kerja di bengkel ya, jadi waktunya agak susah. Untuk mediator yang biasa sedang sibuk-sibuknya bekerja, sedang mendapatkan pekerjaan yang baru, belum bisa menghandle dengan waktunya. Kali ini kita akan coba untuk mediumisasi, dialog dengan bangsa goib, dialog goib ya, tentang sesuatu yang tidak harus ini dipercaya, tidak harus dipercaya. Ini hanya hiburan, konten semata. Kita ingin melihat, menelisik dari sisi goibnya, apakah benar ada orang yang sudah ziarah ke makam Kanjeng Nabi dan didatangi Kanjeng Nabi, ataupun Kanjeng Nabinya keluar dari makamnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu kuasa Allah, yang baik benarnya atau kita tidak tahu. Tapi ya kita ingin coba lihat dari sisi gaibnya. Ini tidak tertuju dengan siapapun, ini hanya iseng ataupun hanya konten belaka, hanya hiburan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih mutiara tawar yang saya pakai, gelang 10 miliar malaikatnya, bantu proteksi, bantu nanti penyusup yang datang waktu mediator dihancurkan langsung, yang mengaku-ngaku ataupun yang ingin membuat kebohongan segala macam dihancurkan, lempar ke neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jin muslim yang menjaga makam Kanjeng Nabi Muhammad, dan izin guru saya, beliau Sang Yang Nur Cahya Ning Nirwana, jin muslim yang ada di sekitaran makam Kanjeng Nabi Muhammad, jin muslim yang ada di sekitaran makam Kanjeng Nabi Muhammad, mohon waktunya datang dan masuk dalam tubuh mediator. Dan izin guru saya, beliau Sang Yang Nur Cahya Ning Nirwana, jin muslim yang ada di sekitaran makam Kanjeng Nabi Muhammad. Jika bangsa iblis yang mengaku-ngaku dihancurkan langsung, berbohong otomatis hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin guru saya, beliau Sang Yang Nur Sawana, yang jika masuk bangsa siluman, bangsa iblis hancur berkeping-keping. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa dan mau apa? Pertama, mau memanggil saya. Pertama, jenengan kenapa bisa bahasa Indonesia? Karena saya tahu kamu bahasa Indonesia, dan bila mana saya memakai bahasa Arab, kamu pasti tidak akan bisa mengartikannya dan tidak akan bisa menjawabnya. Oke, terima kasih ya, karena dalam tanda kutip ya, bangsa jin itu bisa semua bahasa karena mereka ya lebih jago dari kita. Ini mohon maaf, apa jenengan itu jin muslim? Iya. Dari mana jenengan? Saya dari Mekah. Maka, mohon maaf jika saya mengganggu jenengan. Saya ingin berdialog dengan jenengan dan ya jawab ala kadarnya, tidak ditutup-tutupi. Jika ada perlu yang emang ditutupi, gak usah disebutkan. Mungkin itu sesuatu yang tidak boleh untuk diungkap ataupun menyangkut dengan aib orang. Apakah banyak tamu-tamu dari Indonesia yang datang ke Mekah
ataupun ziarah di makam Kanjeng Nabi Muhammad? Sangat banyak. Sangat banyak. Ya, Dibanding dengan negara lain, banyak mana? banyak dari Indonesia. Dan tujuan mereka untuk ziarah itu untuk apa? Untuk mendekatkan diri mereka kepada Sang Pencipta Iya. dan mendekatkan diri kepada Kanjeng Nabi supaya mendapatkan keberkahan atau kelancaran untuk menjalankan ibadah suci. Nah, apakah Kanjeng Nabi sendiri menghendaki Jika mereka memintanya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan ikhlas, pasti menghendaki. Apabila mereka memintanya dengan alasan tertentu, tidak akan dihendakinya. maksudnya sungguh-sungguh ataupun alasan tertentu itu alasan yang seperti apa? Dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh itu, dengan mereka ingin bertobat, ingin mendekatkan diri mereka kepada yang menciptakan seluruh dunia maupun seisinya. Apa Kanjeng Nabi itu pernah mewujud ada tamu yang datang ke makam beliau ziarah dan Kanjeng Nabi menampakkan diri? Tidak akan pernah sekalipun beliau menampakkan dirinya. Entah itu korin beliau sendiri, dan itu mustahil. Tapi ada yang dari Indonesia ini bahwasanya pernah didatangi Kanjeng Nabi Muhammad di saat beliau ziarah. Itu mustahil. Karena saya sendiri pun yang menjaganya, yang menjaga makamnya, itu tidak pernah melihat sekalipun beliau keluar dari tempat peristirahatannya. Nah, kalau orang yang seperti itu mengaku-ngaku enggak, apakah beliau juga ziarah ke sana ataupun tidak, wallahu alam, mengaku-ngaku seperti itu, apa kalian tidak marah sebagai penjaga makam? Sebenarnya kita marah, sangat marah, mau ditindak. Kita ingat beliau datang untuk memperbaiki diri, tapi di sisi lain mereka ataupun orang tersebut meminta Kanjeng Nabi untuk keluar. Itu tidak bisa. Adapun yang keluar bukanlah Kanjeng Nabi sendiri, melainkan jin yang ada di sekitaran makam Kanjeng Nabi. Berarti jin yang mengaku-ngaku? Iya, jinlah yang mengaku Kanjeng Nabi. Nah, jika ada orang yang ziarah ke makam, katakanlah waliullah, apalagi ke makam Kanjeng Nabi, meminta kejayaan duniawi, itu yang mengkabulkan doa itu siapa? Kalau yang mengabulkan itu tidak sepenuhnya dari Kanjeng Nabi. Ada sebagian dari jin maupun iblis, dan kembali lagi kepada orang tersebut, memintanya dengan secara ikhlas, dan juga bila mana terwujud akan
dia akan kembali kepada yang pencipta ataupun tidak. Kembalinya itu dengan secara sedekah, memberi makan ataupun memberi sedekah kepada fakir miskin ataupun yatim piatu. Sedekah amal jariah. Dan bila mana dia tidak menjalankan itu, tidak bisa. Tapi kalau misalkan kita datang ziarah ke katakanlah makam Kanjeng Nabi Muhammad, kita minta kejayaan di dunia, minta kekayaan, itu tidak pantas kalau menurut saya. Ya, emang tidak pantas. Kalau tidak pantas, apakah Kanjeng Nabi pernah memberikan syafaatnya untuk mengkabul doa yang minta kekayaan, kedigdayaan di dunia? Tidak akan pernah. Sekalipun justru yang ada, beliau sangat benci orang-orang yang meminta kekayaan tersebut. Beliau sangatlah membenci seperti yang dilakukan orang-orang yang meminta kekayaan ataupun kedikdayaan. Entah itu pejabat, presiden sekalipun. Dan hanya beliau, dan karena beliau hanya menjalankan atau memberi syafaatnya pada orang-orang yang taat kepada ajarannya. Nah, untuk sekitar dengan di makam Kanjeng Nabi Muhammad, apakah bangsa iblis bisa masuk ke area tersebut? Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, dan yang menyerupai Kanjeng Nabi Muhammad itu yang keluar dari makam, katakanlah, itu siapa? Lewat mana? Jin yang menempel pada manusia. Jin sekitaran situ. Dan jin yang berkedokan agama. Nah, kembali ke topik yang orang yang mengaku ataupun bercerita pernah didatangi Kanjeng Nabi Muhammad, entah melalui mimpi ataupun didatangi sosok yang berjubah putih. Beliau berbicara bahwa saya Kanjeng Nabi Muhammad, itu sebenarnya siapa? Itu sebenarnya jin yang tidak suka ataupun jin yang menjaga makam Rasulullah, yang ingin memuaskan orang tersebut biar tidak terus-menerus meminta segala macam kepada Rasulullah. Maksudnya agar puas gimana? Jin fasik, jin dari golongan negatif atau dari jin muslim? Jin fasik yang disuruh oleh jin muslim untuk menyerupai Rasulullah, itu pun tidak sepenuhnya mirip baginda Rasulullah. Dan muka ataupun tubuh baginda Rasulullah tidak ada yang tahu menau, dan jin sekalipun bila mana ingin tahu tidak diperbolehkan. Berarti dalam garis besarnya jin muslim yang sudah tidak suka dengan orang yang meminta aneh-aneh menyuruh jin fasik yang agar sekaligus menyesatkan atau gimana gitu? Ya, sekaligus menyesatkan biar mereka ataupun dia
taubat ataupun masuk neraka. Nah, bagi kita yang ziarah ataupun ziarah ke makam waliullah ataupun kita ziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad, baiknya kita seperti apa adabnya? Harus menjaga adab, tata cara, bicara, perilaku sopan dan santun. Itu harus dijaga. Dan jangan asal masuk ataupun menjalan atau berjalan kaki di atas makom maupun sembarangan melangkah. Melangkahnya harus bersolawat dan tidak sembarangan. Berarti kalau misalkan secara garis besarnya orang yang ziarah ke makam-makam waliullah terus meminta kekayaan dan tiba-tiba menjadi kaya, itu yang mengkabulkan ataupun yang memberikan kekayaan itu bangsa jin fasik. Ya, semua jin fasik yang di luar lingkungan. Nah, nanti kalau kekayaan itu sudah dikasih, mereka jin-jin fasik itu minta balasannya apa? Tidak akan minta. Terus? Justru mereka akan menjatuhkan lagi. Jadi kekayaan itu hanya sesaat. Oh lah, jadi jatuh ke mental. Ya. Jadi biar mereka sadar kekayaan itu tidak sepenuhnya kaya, pasti akan jatuh miskin. Dan mereka hanya harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Entah itu kaya maupun miskin, tetap bersyukur. Ya, terima kasih atas waktunya jenengan. Mohon maaf jika saya mengganggu ataupun mengganggu tugas-tugas jenengan di sana. Mohon dimaafkan. Jadi buat teman-teman yang di rumah, ini hanya sebagai bincang-bincang dan tidak harus dipercaya dan tidak harus jadi patokan kebenaran ya. Ini karena hanya berbicara dengan bangsa gaib ya, seperti ngawur aja, seperti kita sesuatu yang gak harus dipercaya itu ya, seperti itu. Mungkin dari kami, dari saya, sebelum saya keluarkan ya akan menutup segini dulu biar ya enak lah. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo keluar. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar.